Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi ilmu hakikat atau ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada salah satu walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri di dalam kitab beliau yang bernama Kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada beliau adalah, timbanglah makrifatmu sebagaimana engkau menimbang penyesalanmu. Maknanya adalah, besar kecilnya kadar atau kualitas makrifatnya atau mengenalnya kita kepada Allah atau tingkat kedekatan kita kepada Allah bisa diukur dari besar kecilnya rasa penyesalan kita di saat melakukan kesalahan. Perlu diketahui bahwa kebenaran hakiki itu adalah dari Allah dan tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ilmu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah buah dari pengamalan ilmu syariat. Sebagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu mendapatkan hakikat. Oleh karena itu, jika ada orang mengajarkan ilmu hakikat tapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan diikuti. Karena itu sudah pasti kesesatan yang nyata. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, di dalam menjabarkan kalam hakikat yang tadi, saya juga menyertakan dalil atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengingatkan hadis yang berkaitan dengan kalam yang tadi, perlu saya ulangi kembali kalam hakikat yang tadi. Timbanglah makrifatmu sebagaimana engkau menimbang penyesalanmu. Itu berkaitan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung. Ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat. Lalat itu hinggap di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang. Ia menganggap remeh dosa. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang orang yang ma'rifatullah, yang mengenal syariat atau peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal asma-asmanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal perbuatannya. Yang ketika melihat dosa-dosanya, mereka, umat Islam di level mukmin, itu khawatir bahwa dosa-dosanya itu akan berdampak sangat buruk kepada mereka. Sehingga diberikan perumpamaan ibarat mereka duduk di lereng sebuah gunung. Nah, itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di samping memiliki sifat yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Namun ingat, Allah itu sangat keras siksanya sebagaimana Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran bagi para pendosa. Nah, seperti itulah sikap seorang yang ma'rifat kepada Allah. Kadar pengenalannya itu tergantung rasa takutnya ketika sudah melakukan kesalahan. Berbeda halnya seorang yang fajir, orang yang tidak ma'rifat kepada Allah, orang yang tidak mengenal hukum-hukum Allah, tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak mungkin mengamalkannya di dalam kehidupannya. Mereka selalu berbuat dosa, maka dampaknya adalah meremehkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Mereka itu melihat dosa-dosanya seperti melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian lalat itu diusir dengan tangannya dengan begitu entengnya. Itu gambaran perumpamaan seorang yang ahli maksiat, tidak ma'rifat kepada Allah. Penyesalannya tidak ada. Bahkan kalau misalkan ada, itu sangat sedikit sekali. Nah, itu tandanya buta mata hati.
Sedangkan hati yang tertutup karena titik-titik hitam maksiat itu dikarenakan sering berbuat fasik, sering berbuat pelanggaran syariat, sering berbuat dosa. Oleh karena itu, untuk diketahui ciri-ciri yang pasti antara orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak ma'rifat kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya sebutkan ciri-ciri yang terdapat pada seorang yang sudah mendapat kedudukan ma'rifat di sisi Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi salah satu ciri yang pasti dan tidak bisa di-copy paste, tidak bisa ditiru oleh orang-orang durhaka, orang yang ma'rifatullah itu adalah ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah, imannya mereka tambah besar, tambah kuat. Dan dengan itu mereka tawakalnya hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah secara lahir maupun batin. Kemudian ciri yang kedua orang yang ma'rifatullah adalah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Seperti itulah kondisi mata orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Mudah mencucurkan air mata, menangis karena takut kepada Allah. Yang dengan kondisi seperti itu mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya jaminan masuk kepada surganya Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada dua mata yang tidak mungkin disentuh oleh api neraka, yang salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Sedangkan dalil tentang keadaan orang yang tidak ma'rifat kepada Allah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam surat Al-Baqarah ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Di dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Di dalam surat Al-An'am ayat 49 Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Yang mana orang yang tidak ma'rifat kepada Allah itu adalah keadaan hatinya itu yang tertutup dengan titik-titik hitam karena sering bermaksiat kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang jika ketika hati itu tertutup karena maksiat, akhirnya apa? Apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.